Gunung Kidul bukan sekedar destinasi wisata biasa, tetapi merupakan surga tersembunyi yang siap untuk dijelajahi dan diungkap oleh mereka yang berani menjelajahi keajaiban alam serta budaya yang ada di dalamnya. Dengan segala keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan keramah tamahan masyarakatnya, Gunung Kidul adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang mencari petualangan dan ketenangan di tengah alam yang masih alami dan mempesona. Wilayah ini tidak hanya menawarkan liburan yang menyenangkan, tetapi juga memberikan pengalaman yang mendalam dan memikat bagi para pengunjung yang datang dari belahan dunia. Gunung Kidul adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Menawarkan pesona alam yang menakjubkan serta kekayaan budaya yang memikat hati. Gunung Kidul hampir memiliki segalanya, mulai dari pantai-pantai yang indah, hingga gua-gua yang misterius, serta perbukitan yang menakjubkan. Namun, yang akan saya bahas kali ini adalah Gunung Api Purba, yaitu Gunung Ngelanggeran. Sebuah anugerah alam yang tersembunyi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang memukau pengunjung dengan pesona alamnya yang menakjubkan. Yo, sap! Hari ini kita ke Ngelanggeran. Ini sebenarnya gunung api, cuman udah gak aktif sejak bertahun-tahun lamanya mungkin ya, ribuan tahun. Makanya dinamakan Gunung Aktif Purba Ngelanggeran. Ini kita berangkat udah hampir tanglah, cuman informasinya memang kita diperbolehkan dan harus turun setengah 6 sampai bawah. Mungkin kita ke puncaknya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kita sampai sini jam 4, jadi masih bisa untuk trekking dan diperbolehkan. Mantap. Jadi di sini saya nggak bakal banyak bicara, jadi nikmatin suasana perjalanannya aja. Jadi nanti kameranya lebih banyak di depan daripada ke wajah gue sama yang di belakang. Saya sama Mas Faisal. Beliau dari Jogja yang nemenin untuk naik puncak Langgeran. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Bye. Nah cuy, jadi treknya di sini tuh jalannya tuh jadi jalur air gitu kalau musim hujan. Tapi makanya kita perlu hati-hati karena licin. Dan atasnya tebing. Mantap. Keistimewaan Gunung Ngelanggeran tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Gunung ini juga dikenal karena banyak akan situs-situs arkeologi dan geologi yang menarik. Batu-batu raksasa yang tersebar di lereng gunung membawa kita pada petualangan sejarah, mengungkap kisah-kisah masa lampau yang membentuk wilayah ini. Dengan segala keunikan dan pesonanya, Gunung Ngelanggeran tidak hanya menjadi tujuan wisata yang populer di Yogyakarta, tetapi juga merupakan sebuah tempat yang syarat akan nilai-nilai sejarah, kebudayaan, dan keindahan alam yang perlu dilestarikan untuk masa depan. Kita masuk gua sekecil ini cuy. Ini tuh sekitar 2-3 jengkal. Namanya lorong sempitan. Namanya lorong sumpitan. Makin sempit, makin asik. Makin sempit, makin asik katanya. Oke, gaskan. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut,
Gunung Langgeran menawarkan pemandangan yang memukau dari puncaknya. Langit biru, senja, jingga yang menyambut pendaki yang berhasil menaklukkan puncaknya. Sedangkan hamparan sawah hijau dan hutan di sekitarnya memberikan kesan damai dan menyegarkan mata. Oke, sob, kita sudah sampai puncak Langgeran sama Mas Faisal. Dan kondisi cuacanya sedikit gerimis. Tapi cuacanya agak cerah gitu ya, cerah berawan, hanya gerimis saja. Oke. Gimana Mas Faisal untuk kali ini Mas Faisal? Katanya udah pernah berkali-kali sih sebenarnya, cuman ini baru move on lagi dari Langgeran. Oh, jalurnya udah agak beda sih Mas. Maksudnya dari beberapa fasilitas yang dulunya tangga-tangga yang besi tadi tuh di sana, itu dulunya cuma kayu. Kayu dari batang-batang pohon itu, terus sekarang udah beralih jadi besi. Ya udah, alhamdulillah ada perubahan sedikit. Cuman untuk treknya masih sama sih kayak dulu. Kalau kondisi cuaca hujan ya kayak tadi, treknya banyak yang berair kayak sungai kan. Jadi udah tahu sendiri, nyeker malah tadi. Tapi sekarang udah pakai sepatu sih. Udah dong, capek. Gitu. Nah itu Oke, ini nih. Embung Langgeran, Nah ini. salah satu tempat wisata juga di daerah sini. Ini masuk di kabupaten Wonosari, Gunung Kidul. Jadi salah satu tempat wisatanya ada Gunung Api Purba. Biasanya satu paket sama Embung Langgeran. Oke, satu paket. Jadi kalau misalnya mau wisata emang langsung ke sana sih. Itu soalnya jaraknya cuma bentar sih, cuma dari tadi ke pos bawah itu maju Lurus dikit, ya? maju dikit terus belok kiri itu udah masuk Embung. ke area Embung. Oke. Biasanya kalau pas sore enak tuh. Nah, di sana tuh spot sunsetnya di sana. Nah, ini sunset sih sebenarnya Jui. Cuman ya karena hujan agak berawan, Juga. gerimis juga. Terus kalau sunrise di sebelah sana. Sebelah sana tuh kalau sunrise. Kalau pagi. Cuman ini pas kebetulan hari ini agak sepi Mas Kris ya. Oh, bener. Hampir kita Cuma nggak ada berdua. barengannya, berdua doang sih. Tapi mantap ya. Oke, Buat siap. pemanasan lah ya. Buat pemanasan. Kalau saya sendiri sih ini gunung api yang unik ya. Beberapa trek pendakiannya itu jarang ditemuin di tempat-tempat lain. Mulai tadi kita lewat lorong sempit, terus jalur air yang sebenarnya itu jalur pendakian juga. Ya, yang itu nggak bisa didapetin di gunung-gunung lain sih menurutku. Yang 2000-an sekalipun atau 3000-an sekalipun jarang yang ada trek jalur pendakian yang dibuat jalur air juga. Kecuali memang kalau dia hujan ya. Tapi ini memang bukan hujan. Jadi ada jalur-jalur air tertentu gitu dia yang ngambang di jalanan. Tapi it's okay. Jalanannya cukup licin kalau musim hujan. Dan tetap perlu hati-hati. Jangan kalau pertama-tama jangan ditiru ini cuy. ini karena saya nggak bawa sendal. Sama nih. Karena sendal saya itu yang dipakai Mas Krisna itu kan. Jadi saya nggak mau pakai sepatu kayak gini dan airnya tadi sempat nyeker saya. Oh iya, ini bukan sponsor ya? Bukan sponsor. Karena airnya yang kita bawa tuh cuma tinggal ini tok ya Mas Kris ya. Lupa di motor air aquanya cuy. Jadi kita naik nggak bawa air. Nah, cuman bawa ini doang. Ini pun tinggal seperempat, tinggal setengah. Tapi semoga lancar dan juga salam buat Bang Lamser. Sorry Bang Lamser, ini bukan apa-apa ya. Saya ngelangkahin dulu. Kalau dibilang itu sendiko dawuh sama Bang Lamser sebenarnya. Cuman ngapunten saya ngelangkahin untuk ke Gunung Langgeran duluan. Bohong bang. Tadi itu sebenarnya udah tak kasih pilihan kan, ke beberapa pilihan. Cuman katanya vibesnya lagi pengen ke gunung Mas gitu. Ya wis, mau nggak mau tak anterin bang. Jadi ya mohon maaf besok kalau Bang Lamser kesini ya dianterin juga lah ya. Bukan dianterin sih, ditemenin, emang udah sepuh. Ayo. Udah suhu Bang Lamser Mas. Nanti kalau kesini Bang, aku gas. Jadi tetap tak temenin Bang. Oke, gitu weh. See you. Oke siap. Oke. Bye. Oke, cuy.
Kita udah di Puncak Langeran itu sekitar jam 16.35 tadi, dan kita start itu kurang lebih jam 16.05. Jadi kita udah sampai sini sekitar 30 menitan, dan ini cocok banget buat pemula. Tapi tetap sepemula apapun kalian tetap menjaga keselamatan. Jadi ini mungkin bukan trek gunung biasa ya. Jadi perlu beberapa mungkin step trial untuk mendaki gunung biasa dulu, karena treknya juga random. Ada yang bebatuan, ada yang tanah, ada yang sedikit batu kecil kerikil gitu, dan treknya sempit juga. Bebatuan tadi ada batu yang benar-benar di kepala kita, jadi kalau kita nggak aware bisa bahaya juga buat kita. Jadi stay safe kemanapun kalian naik gunung, mau itu tinggi mau enggak, dan tetap jaga keasrian sama unggah-ungguh kalau di sini ya, karena ini sendiri tempat yang sakral, dan beberapa gunung juga sebenarnya tempat yang sakral semuanya. Jadi tetap jaga attitude kalian dimanapun kalian berada. Oh ya, kelupaan, buat teman-teman yang mau kesini tadi ada satu jalur, yang lainnya kan sudah dijelaskan sama Mas Krisna tadi. Untuk gambaran umum treknya seperti apa nanti bisa dilihat juga di videonya Mas Krisna. Tadi sempat melewati yang namanya lorong sempitan ya Mas Krisna ya. Betul. Lorong sempitan itu adalah lorong dari batu dan batu, bukan batu sih, tebing dan tebing. Itu lebarnya cuma setengah meter nggak ada lah. Ada yang setengah meter, ada yang bisa lebih sempit lagi. Dan itu kalau untuk orang-orang kecil seperti saya sih nggak ada masalah ya. Jadi emang lorongnya benar-benar sempit dan gelap. Jadi untuk teman-teman yang mau kesini dan waktunya sore itu jangan lupa bawa senter. Kalau enggak, baterai HP jangan sampai habis, karena kalau turun flashnya dinyalain, karena treknya benar-benar nggak kelihatan kalau pas sore gini. Intinya kalau pas siang sih mungkin masih begitu kelihatan ya, karena ada cahaya dari depan sama belakang. Tapi kalau pas sore, tadi aja pas naik udah nggak kelihatan ya Mas Krisna ya. Betul, gelap apalagi sekali. nanti pas kita balik itu kemungkinan besar treknya nggak kelihatan. Jadi harus pakai penerangan agar nggak kepleset sih istilahnya. Soalnya tadi juga batu-batuan licin semua, dan ada air yang turun, yang jatuh dari di antara dua tebing tadi, sehingga menambah licin untuk treknya itu kan. Jadi itu aja sih pesannya kalau kesini. Persiapannya jangan disepelekan, biarpun gunungnya tingginya ini cuma sekitar 700-an ya, 700-an mdpl. Tapi treknya jangan disepelekan, itu aja sih. Nggak cuma di sini, cuma di gunung-gunung lain juga sama. Tapi khusus bagi teman-teman yang mau kesini, jangan lupa persiapan aja, karena treknya yang bebatuan, lebih banyak bebatuan sih, hampir 70% bebatuan, dan tanahnya tuh dikit dan tanahnya itu licin juga. Jadi emang bener-bener harus persiapan. Soalnya tadi udah diberitahu juga sama pihak yang pengelola, dari pihak pengelola, bahwa hati-hati karena trek licin gitu. Jadi tetap persiapan kalau mau kesini, jangan lupa.